Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rawan Stambuk F551-19061. Saya mengambil mata kuliah Application Programming Interface di kelas E. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi API Gateway Microservices. Untuk materinya langsung saja kita perhatikan di sini. Yang pertama, apa itu microservices? Microservices mengarah pada teknik yang memberikan pengembang modern untuk merancang aplikasi yang lebih scalable dan fleksibel dengan menguraikan aplikasi menjadi layanan terpisah yang mengimplementasikan fungsi bisnis tertentu. Pada microservices, ini terdiri dari aplikasi-aplikasi kecil yang saling bekerja sama, di mana setiap aplikasi fokus pada tujuannya masing-masing. Pada arsitektur microservices, setiap servisnya itu bersifat independen, sehingga tidak saling bergantung. Kemudian yaitu pada komponen microservices ini, aplikasi-aplikasi itu disebut dengan service, sehingga ada yang disebut dengan itu customer service, product service, ataupun accounting service. Kemudian yaitu untuk komunikasinya itu melalui network call, di mana yang saat ini cukup sering digunakan yaitu HTTP API. Kemudian kelebihan microservices, pertama yaitu aplikasi lebih aman dan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana microservices ini merupakan yang saat ini sedang kekinian. Kemudian yang kedua yaitu setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah untuk dimonitoring, karena aplikasinya dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang kecil, sehingga lebih mudah untuk dimonitoring oleh development. Kemudian maintenance yang lebih mudah. Setelah itu tidak ada hambatan dalam penggunaan teknologi baru, karena pada microservices ini tidak hanya bisa menggunakan satu teknologi, bisa juga menggunakan bahasa yang lain. Kemudian yaitu pengembangan dapat dilakukan setiap servisnya tanpa mempengaruhi fitur utama, karena pada microservice ini bersifat partial deployment, maka dia tidak akan saling mempengaruhi. Kemudian adalah masalah yang bisa timbul menggunakan microservices. Yang pertama, distributed system. Karena dia bersifat distributed system, maka biasanya akan banyak hal yang perlu dilakukan pada aplikasi ini. Kemudian yaitu komunikasi antar service rawan error. Karena di sini berbicara tentang komunikasi, maka akan melalui jaringan, sehingga biasanya akan sering terjadinya error. Kemudian adalah testing interaksi antar service lebih sulit. Apabila kita melakukan testing pada satu microservices, maka akan lebih mudah. Tetapi apabila kita ingin melakukan testing ke semua microservices untuk melihat integrasinya, maka akan sulit apabila microservices dikembangkan oleh pihak lain. Kemudian arsitektur monolitik. Saat berbicara tentang arsitektur microservices, maka tidak jauh dari arsitektur monolitik. Arsitektur monolitik mulai dikenal saat arsitektur microservices dikenal. Microservices sebenarnya merupakan pengembangan dari arsitektur monolitik, di mana arsitektur monolitik ini merupakan sebuah arsitektur di mana dalam pembuatan aplikasi semua komponen menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini, satu kesatuan ini berarti menyatukan antara front end, back end dalam satu aplikasi sama. Kemudian kelebihan aplikasi yang menggunakan arsitektur monolitik, yaitu mudah untuk di-develop, karena hanya berada pada satu project, sehingga lebih mudah untuk dilakukan proses develop. Kemudian yaitu mudah untuk di-deploy. Ini lebih mudah di-deploy karena hanya pada satu project, sehingga untuk proses maintenance-nya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu mudah dites, karena pada itu arsitektur monolitik kita hanya perlu melakukan itu running ke satu project saja. Kemudian yang keempat yaitu mudah untuk di-scale, karena projectnya hanya satu, maka bisa langsung di-scale pada projectnya. Kemudian monolitik versus microservices. Untuk bentuk arsitekturnya seperti ini. Untuk monolitik, dia berada pada satu aplikasi yang besar, di mana fungsinya berada di dalamnya. Kemudian untuk microservices, dia terbagi menjadi beberapa microservices, dan juga database-nya bisa menggunakan database yang berbeda-beda. Alasan yang pertama bisa menggunakan monolitik dan microservices. Yang pertama simplicity, yaitu karena simple, karena hanya berada pada satu project. Kemudian konsisten, di mana datanya itu hanya menggunakan satu database. Kemudian easy to refactor, karena kemudahan yang diberikan oleh IDE saat ini, maka pada arsitektur monolitik maka akan lebih mudah untuk di-refactor. Kemudian untuk microservices, karena dia bersifat partial development, di mana cukup apabila kita melakukan deployment hanya perlu pada bagian yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu bersifat available. Karena pada microservices
Apabila terjadi error pada satu microservices, tidak akan mempengaruhi itu microservices yang lainnya atau service yang lainnya, sehingga service yang lainnya tetap akan bisa berjalan. Kemudian multi platform pada arsitektur microservices, apabila kita mengembangkan pada suatu teknologi tertentu, tidak selamanya harus menggunakan teknologi tersebut. Kita bisa menggunakan teknologi yang diperlukan. Kemudian yaitu easy to scale. Kita bisa melakukan scaling kepada bagian yang hanya perlu dilakukan. Kemudian yaitu materinya yang selanjutnya API Gateway. Apa itu API Gateway? API Gateway adalah aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang dibangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang dibangun dengan arsitektur microservice. API Gateway ini akan menjadi gerbang antara luar dan dalam, di mana untuk luar yang merupakan akses dari internet, kemudian yang dalamnya adalah aplikasi microservices yang kita buat. Kita lihat di sini pada gambarnya, pada API Gateway ini akan berfungsi sebagai gerbang di mana dia akan merutekan permintaan dari klien menuju ke service yang diinginkan. Kelebihan API Gateway yang pertama yaitu fleksibel dalam pemilihan protokol yang diinginkan digunakan antar klien dan microservices. Yang kedua itu memberikan keamanan karena hanya satu gerbang. Apabila terjadi masalah terhadap atau error security, maka kita hanya perlu memperbaikinya pada API Gateway. Kemudian yang ketiga, klien dapat menerima semua data dalam sekali panggilan. Karena API Gateway menampung semua microservices atau klien dapat menerima semua data dalam sekali panggilan. Kemudian yang keempat yaitu service tidak perlu mengimplementasikan proses autentifikasi atau pengamatan karena bisa diatasi oleh API Gateway. Sehingga di sini semua service itu tidak perlu melakukan proses authentication pada setiap service-nya, hanya perlu kita lakukan pada API Gateway. Kemudian yang kelima yaitu bisa digunakan sebagai pengamanan sehingga error dari service tidak terekspos. Apabila terjadi error atau security error atau ada processing error pada microservices ini, kita bisa atur ke halaman tertentu yang diinginkan. Contoh aplikasi gateway yang pertama itu ada Nginx. Kemudian ada Kong, ini merupakan versi yang lebih expert lagi. Kemudian itu ada Netflix Duo. Kemudian ada 4 Spring Cloud Gateway. Pengembangan API Gateway Microservices. Seperti gambar di samping, seperti gambar yang ditunjukkan, dibangun serangkaian microservices. Yang dapat dilihat setiap microservices memiliki tim yang jelas, di mana kita lihat ada 5 tim untuk mengerjakan microservices-nya masing-masing, di mana mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing tumpang tindih. Namun dalam perancangan beberapa layanan mungkin itu microservices-nya juga dikembangkan oleh pihak ketiga atau pihak lain. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi API Gateway Microservices. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.